Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa berbicara? Aku sangat kuat. Jika aku menjadi seorang pria, itu akan menjadi kehormatan besar bagi umat manusia. Harimau terbang itu melompat dan menolak untuk patuh. Kau masih kuat, hanya tubuhmu yang kecil, itu menghina kata, Wei Meng. Jika kau berani mengatakan bahwa aku tidak kuat, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu. Jiwa harimau Fei Tian dengan cepat hancur. Dia berubah menjadi harimau raksasa. Dia menatap orang Cina kuno dengan mata besar dan ingin melihat ekspresi keheranan dalam bahasa Cina kuno. Tetapi prosa kuno mengecewakannya, tidak bisa tidak memiliki ekspresi keheranan, tetapi ekspresi jijik, sama sekali tidak lucu. Setelah itu, dia menoleh dan mengabaikan harimau terbang itu. Harimau terbang, yang mengira dia tinggi dan kuat, digantung di udara. Tidak ada yang menghargainya. Dia sangat marah sehingga dia memanggil semua 18 monster di aula kuno dan menyiksa mereka. 18 monster itu tertekan. Mereka ada hubungannya dengan kita. Di lembah terdengar teriakan 18 monster. Itu sangat hidup. Ada banyak ramuan emas di sini. Kalian semua dapat membawa mereka untuk berlatih, meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin, dan kemudian mengkonsolidasikan wilayah kalian dengan bertarung. Ye Chen membagi semua yang sederhana ke teks kuno, langit kuno dan harimau terbang, 18 monster. Ye Chen membiarkan mereka berlatih di kuil kuno, dan dia juga mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran ini. Dia perlu mengkonsolidasikannya, jadi dia duduk di tengah lembah. 3 jam kemudian, Ye Chen membuka matanya. Matanya sangat jernih. Setelah mencerna pemahamannya tentang Perang Dunia Pertama, Ye Chen menghela napas dan berkata, bertarung masih perlu diubah. Terkadang kekuatan kasar tidak dapat menyelesaikan masalah. Kemenanganmu dalam pertempuran hari ini sepenuhnya karena pemahamanmu tentang prinsip Taiji. Selain itu, gaya bertarungmu hari ini agak berbeda dari yang sebelumnya, dan telah menjadi jauh lebih fleksibel. Kamu dapat secara fleksibel menggunakan dan memadukan berbagai cara dalam pertempuran, membuat cara muncul satu demi satu, dan lawan tidak dapat melakukan apapun. Dalam kepanikan, akan ada kesalahan besar. Itulah kesempatanmu. Jiwa tua itu membuat ringkasan pertempuran Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berpikir serius. Memang benar bahwa hanya melalui pertempuran yang bergerak dan berubah-ubah kita dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Kadang-kadang tampaknya memiliki keuntungan atau kerugian, sementara kadang-kadang tampaknya menjadi kerugian, tetapi itu dapat berubah menjadi keuntungan. Kuncinya adalah bagaimana menjadi fleksibel dan luas, dan memanfaatkan yang terbaik dari apa yang Anda miliki. Singkatnya, setelah perang ini, jika saya menghadapi lantai 8 wilayah Jin dan lagi, saya tidak akan takut. Ye Chen sangat percaya diri sambil tersenyum. Setelah setengah hari, karakter Cina kuno, surga kuno, harimau terbang, dan 18 monster semuanya berhasil menerobos. Karakter Cina kuno dan surga kuno semuanya berhasil menembus alam ramuan emas tingkat ketiga, harimau terbang berhasil menembus alam ramuan emas tingkat kelima, dan alam ramuan emas tingkat kelima muncul di antara 18 iblis. Surga kuno, Anda dapat menghitungnya, di sini, klan iblis, klan hantu, protos semuanya muncul. Kata Ye Chen. Gu Tian mengangguk, lalu mulai menyusun susunannya dan menghitung. Setelah menghitung beberapa saat, Gu Tian berkata, semuanya telah muncul, dan masih banyak dari mereka. Tampaknya ada banyak pertempuran di beberapa tempat. Namun, tampaknya tidak ada tanda-tanda daftar Feng Shen. Dengan peningkatan kekuatan surga kuno, akurasi perhitungan juga meningkat, karena perhitungan juga membutuhkan beberapa dukungan. Semakin lama waktu dukungan, semakin lama dunia ramalan, semakin besar kemungkinannya untuk mengetahuinya. Namun, kedalaman kultivasi Tianjilah yang menentukan hasil ramalan. Alam hanyalah salah satu unsur. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, karena mereka semua ada di sini, kita akan bertemu mereka di jalan. Ye Chen, Gu Tian, Gu Wen, dan Fei Tianhu meninggalkan lembah bersama-sama. Menurut perhitungan sebelum langit kuno, dia secara kasar memahami distribusi lembah, tetapi tidak dapat menemukannya secara akurat, hanya mengetahui lokasi umumnya. Mari kita buat biro untuk mereka. Mata Flying Tiger berbalik, tiba-tiba tersenyum sangat berbahaya.
Ye Chen menatap Fei Tian Tiger dengan senyum sinis dan berkata, bagaimana kamu membuat biro? Penggunaan aula kuno, tentu saja. Flying Tiger tersenyum puas. Saya mendengar rencana ini, tetapi itu ide yang buruk. Itu ide yang buruk. Untuk bermain, kita akan bermain yang besar. Fei Tian Tiger tertawa jahat, aku sangat pintar, haha. Kemudian, Ye Chen dan Fei Tian Tiger mulai merencanakan. Setelah beberapa perencanaan, mereka menentukan rencananya. Ye Chen dan Fei Tian Tiger tidak dapat menahan diri untuk menyentuh dagu mereka dan tertawa. Kakak Ye Chen, tawamu sangat jahat. Gu Wen menatap Ye Chen dan kemudian berkata sambil tersenyum, namun, aku menyukai saudara laki-laki Ye Chen. Tidak seperti kucing itu, dia tertawa sangat keras kepala. Sekilas, dia tahu itu kucing yang suka berhubungan seks. Senyum Fei Tian Tiger menjadi kaku. Siapa yang aku minta untuk memprovokasi? Bagaimana mungkin sesuatu melibatkanku? Gu Tian menghela nafas sedikit ketika dia melihat bahwa prosa kuno memuja Ye Chen secara membabi buta. Namun, dia tidak dapat mengatakan apapun. Secara alami, dia jelas tentang pikiran saudara perempuannya. Beginilah cara kita melakukannya. Setelah itu, Ye Chen memberitahu Gu Tian dan Gu Wen tentang rencananya. Setelah mendengarnya, mereka terkejut pada awalnya, lalu keduanya tersenyum jahat. Sayang sekali, lubangnya besar, langit senang. Tidak perlu berbelas kasihan kepada orang-orang ini, dan mereka tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Ye Chen berkata dengan senyum dingin. Ye Chen sangat tampan dan pahit. Gusi melihat sisi dingin Ye Chen, dan mempermalukan Hua-Hua lagi, mengagumi Ye Chen. Tidak hanya Fei Tian Tiger dan Gu Tian yang terdiam, tetapi bahkan Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Aku berkata, kakak, bisakah kamu menjaga adikmu? Jika kamu terus menjadi maniak Hua, kamu akan dilukai oleh orang ini cepat atau lambat. Apakah kamu tahu berapa banyak bencana yang telah dilakukan orang ini? Aku tidak bisa menghitungnya. Aku melakukannya untukmu. Harimau Fei Tian berbicara kepada jalan kuno surga, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kucing warna, apakah kamu berbicara buruk tentangku lagi dan meremehkan saudara Ye Chen? Gu Wen melotot ke mata besar roh air dan bersenandung. Harimau Fei Tian berkata, apakah aku masih perlu meremehkannya? Dia begitu rendah sehingga kamu tidak dapat melihatnya lagi. Petik 2. Kemudian, Ye Chen dan beberapa orang bertindak sesuai rencana. Fei Tianhu memerintahkan 18 monster untuk menggali lubang besar di reruntuhan, lalu mengubur aula kuno di dalam lubang, dan akhirnya menyamarkan reruntuhan seolah-olah tidak dipindahkan. Langkah pertama telah selesai, dan sekarang langkah kedua akan dilaksanakan. Harimau terbang sangat puas dengan senyuman, lalu berlari ke bahu Ye Chen. Ye Chen telah mengirim Gu Wen dan Gu Tian tidak jauh untuk menyebarkan berita, dan Ye Chen juga jauh dari tempat aula kuno dikuburkan. Keyakinan Harimau Fei Tian bergerak. Aula kuno bergetar hebat di bawah tanah dan mulai mengembang. Tanah bergetar, membuat banyak suara. Gerakan ini menarik perhatian beberapa orang kuat di area puluhan mil, dan mereka bergegas ke sisi ini satu demi satu. Ada harta karun. Mereka harus dilahirkan. Gu Tian meraung karena takut yang lain tidak akan mendengarnya. Sungguh langkah besar. Pasti ada harta karun. Gu Wen juga berteriak di ujung sana, ekspresinya sangat berlebihan, dan dia bergegas ke tempat aula kuno itu dikuburkan. Ye Chen dan Fei Tian Tiger melihat seseorang muncul, juga tampaknya baru saja datang, berdiri tidak jauh dari sana. Fei Tian Tiger mengendalikan aula kuno itu secara teratur. Itu bergetar terus-menerus. Itu mengembang di bawah tanah. Tanah retak. Tampaknya ada sesuatu yang akan menerobos tanah. Ini adalah sesuatu yang akan lahir. Saat ini, dalam 4 minggu ini, banyak orang telah berbicara dan mata mereka berkedip. Ye Chen melihat sekeliling. Ada Teran, Protoss, Iblis, Setan, dan Hantu. Ada sekitar puluhan orang. Yang paling kuat adalah 8 lantai Jindan. Sepertinya itu hal yang besar. Ledakan. Reruntuhan itu terbuka, dan istana kuno itu keluar dari tanah. Kuil kuno yang besar itu memiliki napas kuno untuk dikirim keluar, tidak ada yang bisa meragukan, ini adalah seseorang yang sengaja melakukannya. Pada saat ini, semua orang menahan napas, dengan sempoa kecil di hati mereka. Pasti ada beberapa harta karun di aula kuno seperti itu. Pasti ada harta karun di dalamnya.
Silakan. Kerumunan itu tidak tahu siapa yang meraung. Mendengar suara ini, beberapa orang tidak dapat membantu, tidak dapat menjadi yang pertama bergegas ke aula kuno. Satu orang memimpin. Tentu saja, orang-orang lainnya bergegas ke aula kuno karena takut tertinggal. Keluar dari sini. Pengganggu itu langsung menyerang orang di depan. Kalian iblis tidak ingin menjadi liar dan mencari kematian. Bunuh. Terjadi kekacauan di depan gerbang seluruh aula kuno. Sebelum memasuki aula kuno, beberapa orang jatuh, darah bercucuran, dan pertempuran terus berfluktuasi. Ye Chen dan Fei Tian Tiger sama-sama menyeringai, dan Gu Wen dan Gu Tian saling mencibir di kejauhan, menyaksikan orang-orang ini saling membunuh. Aku tidak tahu seperti apa rupa mereka saat tahu itu lubang besar. Flying Tiger tersenyum sinis, semakin mengagumi otaknya sendiri, selain Flying Tiger-nya yang hebat, yang dapat menemukan cara yang begitu hebat. Pasti menyenangkan. Ye Chen mulai tersenyum, lalu menyingkirkan senyumnya dan berkata, namun, ada teran di dalamnya. Kamu tidak dapat membunuh mereka tanpa pandang bulu. Saat mereka melakukannya, mereka semua akan dilepaskan. Fei Tian Tiger tidak memiliki pendapat. Ye Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, setelah beberapa saat, pertempuran berhenti, dan pada dasarnya semua orang bergegas ke aula kuno. Di depan aula kuno, ada banyak noda darah di tubuh, yang sangat kejam. Sudah waktunya untuk menutup jaring, atau akan terlambat bagi mereka untuk mengerti. Kata Ye Chen. Fei Tian Tiger tertawa dan berpikir bahwa semua orang di aula kuno tidak ingin keluar, bahkan jika ada 8 lapis ramuan emas. Apakah kalian sudah selesai? Tulisan kuno itu memutar jalan mata besar roh air. Flying Tiger memilih jalan, dengan paman ini, apa yang tidak bisa dilakukan? Saya rasa Anda tidak bisa menangani apapun. Gu Tian juga mengatakan sebuah lelucon. Fei Tian Tiger tidak sabar dan berkata, Anda mengandalkan banyak orang, Anda tahu untuk menggertak saya. Ketika saya masih muda, tidak bisakah Anda bermain dengan saya? Masih muda, tidakkah kau bangga dengan kehebatanmu sendiri? Tulisan kuno itu memegang kuncir harimau terbang itu tidak boleh dilepaskan, harus bersama harimau terbang itu. Harimau Fei Tian tidak punya pilihan, jadi dia berkata kepada Ye Chen, aku mohon, biarkan dia melepaskanku. Aku akan pingsan. Dengan sedikit harga diri seperti itu, aku akan diinjak-injak. Ye Chen tertawa dan berkata, Xiao Wen, oke, kau tidak ingin menyerang harimau Fei Tian lagi. Dia awalnya adalah orang yang cacat, dan harga dirinya sangat rendah. Jika kau menyerangnya lagi, aku khawatir dia akan bunuh diri dalam sekejap. Apa yang harus kulakukan? Harimau Fei Tian merasakan sakit di hatinya dan mendongak dan mendesah, Tuhan, tolong aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, nak. Langit kuno menggodanya. Harimau Fei Tian melotot tajam padanya, lalu berkata dengan serius, nak, apa yang akan kau lakukan dengan orang-orang ini sekarang? Jika itu ras asing, itu harus dimusnahkan. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Sialan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Ada apa? Kenapa kita tidak bisa keluar? Beberapa orang ingin bergegas keluar dari aula kuno, tetapi ternyata mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hancurkan untukku. Beberapa orang membombardir dengan sekuat tenaga, dan mereka tidak bisa membuka penjara. Semua orang berantakan. Jika mereka tidak bisa keluar, itu berarti mereka menunggu untuk mati. Ayo kita lakukan bersama. Aku tidak percaya istana kuno begitu kuat. Seseorang menyarankan. Simpan energimu. Jika aku tidak membiarkanmu keluar, kamu tidak akan pernah keluar. Suara harimau terbang bergema di aula kuno. Di aula kuno, semua orang terkejut. Mereka dapat melihat bahwa beberapa dari mereka meraung, siapa kamu? Kamu berani merencanakan kami. Ketika aku keluar, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Haha itu konyol. Bisakah kamu keluar? Harimau terbang itu besar dan kecil. Pada saat ini, ada sosok yang berdiri di gerbang aula kuno. Semua orang melihat ke pintu. Meskipun gerbang aula kuno terbuka, tidak mungkin untuk keluar. Ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Bajingan, biarkan kami keluar. Seorang protos di lantai 8 ramuan emas meraung. Ye Chen menunjukkan senyuman dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan? Tidak mungkin bagimu untuk keluar,
tetapi sangat mungkin kamu akan dibunuh olehku. Konyol, aku melihat bagaimana kamu membunuh kami. Alam jin dan dari 8 lapisan orang iblis di seluruh gas iblis bergulir, meremehkan cara bersenandung dingin. Mari kita tunjukkan bagaimana aku membunuhmu. Mari kita bergiliran, kata Ye Chen, cahaya suci keluar dari tubuhnya, sangat suci. Wajah para iblis di aula kuno semuanya berubah drastis, cahaya suci. Kaulah yang memiliki cahaya itu. Para iblis memandang Ye Chen dengan ngeri. Cahaya suci adalah musuh bebuyutan iblis. Semua iblis tidak dapat lepas dari belenggu cahaya suci itu. Kau tahu sekarang, sudah terlambat. Ye Chen tersenyum, dan cahaya suci itu menyelimuti aula kuno itu. Aliran cahaya suci mengalir deras ke aula kuno itu, menerangi setiap sudut aula kuno itu. Para iblis itu ketakutan. Di bawah cahaya suci itu, mereka merasa bahwa roh jahat mereka terus-menerus dimurnikan. Yang paling membuat mereka tertekan adalah mereka hanya bisa menunggu kematian di sini, dan sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatan iblis yang rendah itu tiba-tiba menjerit, tubuhnya berangsur-angsur menghilang, sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya itu. Ramuan emas tingkat 6 atau lebih yang kuat itu, meskipun mereka berusaha keras untuk melawan dan ingin menyingkirkannya, ada cahaya suci di mana-mana di aula kuno itu. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak dapat menyingkirkannya, tetapi mereka harus menunggu kematian. Kematian tidaklah mengerikan, tetapi menunggu kematian. Para dewa, iblis, hantu, dan manusia di kuil kuno semuanya ketakutan. Meskipun cahaya suci tidak mengancam mereka, napas suci membuat orang-orang hantu merasakan tekanan. Aku tidak mau. Beberapa iblis meraung ke langit, dan tubuh mereka menghilang. Dalam waktu kurang dari sesaat, hanya ada 2 atau 3 orang iblis yang tersisa di aula kuno. Lapisan ke-8 dari ramuan emas masih berjuang untuk bertahan, tetapi tubuhnya juga menjadi halus. Tidak, pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi ketiadaan dan menghilang selamanya. Ketika iblis-iblis itu disingkirkan, Ye Chen menunjukkan senyuman, yang seperti senyuman iblis di neraka bagi orang-orang di aula kuno. Berikutnya adalah hantu. Mulut Ye Chen menunjukkan senyuman aneh, pengorbanan di penjara kota seperti dewa, ditekan di gerbang aula kuno. Penjara kota gajah Dewa Ding. Kaulah yang membunuh Raja Hantu di istana surgawi para dewa dan gajah. Ketika orang-orang hantu melihat di penjara kota gajah dewa, mereka semua mengubah wajah mereka dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, penjara kota gajah Dewa Ding adalah musuh bebuyutanmu. Pada saat ini, di bawah kendali Ye Chen, kuali penjara kota Sensiang menghadap aula kuno, memancarkan cahaya sederhana. Semua orang Gui mundur dengan cepat. Namun, kuali penjara kota Sensiang memancarkan cahaya kuno dan sederhana, yang tidak mengancam klan iblis, Protoss, dan Terran. Namun, selama orang-orang hantu terlibat dalam cahaya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Ah, tidak. Di kuil kuno, para hantu berteriak ketakutan, dan cahaya jatuh pada mereka, dan tubuh mereka terasa seperti akan menguap. Tripod penjara kota Sensi yang telah banyak diperbaiki, dan kekuatannya secara alami meningkat pesat. Pada saat ini, cahaya terus-menerus menyemprot, menutupi seluruh aula kuno, dan tidak ada hantu yang dapat lolos dari pemurnian di penjara kota Sensiang. Aku tidak mau. Hantu terakhir di lantai 8 wilayah Jindan berteriak ke langit, dan wajah abu-abunya menghilang dalam keputusasaan. Hanya dalam waktu singkat, para iblis dan hantu dimusnahkan, dan para Protoss, iblis, dan Terran lainnya ketakutan, semuanya jauh dari gerbang kuil kuno. Ye Chen hanyalah musuh bebuyutan mereka. Baru saja, kedua cara itu secara khusus digunakan untuk menahan iblis dan hantu. Tuhan tahu apakah Ye Chen akan menemukan cara khusus untuk menahan mereka. Kenapa tidak? Sekarang mari kita bermain game. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, kalian masih memiliki 3 ras, Terran, Demon, dan Protoss. Sekarang mereka dibagi menjadi 3 barisan. Apa yang ingin kalian lakukan? Seorang Protoss di lantai 8 alam Jindan memiliki suara dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kalian masih memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang kondisi? Jika aku bersenang-senang, aku mungkin akan melepaskan beberapa orang. Jika tidak, mereka akan mati. Bagaimana kalian ingin bermain?
Seorang pemuda dari ras manusia di lantai 7 Jindan bersikap dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, awalnya dibagi menjadi 3 barisan, selama barisan mana yang memuaskanku, mungkin aku akan membiarkan orang-orang dari barisan itu membiarkan beberapa orang hidup. Orang-orang lainnya saling memandang, dan sekarang hanya dengan mendengarkan kata-kata Ye Chen mereka dapat bertahan hidup. Mereka harus dengan patuh dibagi menjadi 3 barisan sesuai dengan ras mereka. Ye Chen menunjukkan senyum licik, cara Flying Tiger, apa yang kalian mainkan, nak? Sekarang Teran masih di dalam. Kita harus mencari cara untuk mengeluarkan mereka. Jika aku langsung mengatakan bahwa Teran keluar, bukankah itu akan membuat iblis dan anjing Protoss melompati tembok untuk mengepung Teran, jadi kita harus bermain permainan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kakak Ye Chen, bagaimana kamu akan bermain? Orang Cina kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, berpura-pura misterius. Kemudian dia tampak serius dan berkata kepada 3 kelompok etnis di istana kuno, dengar, jika kamu menjawab pertanyaan, kamu bisa keluar. Jika kamu salah, kamu bisa tetap di dalamnya. Teran, iblis, dan Protoss semuanya saling memandang. Ye Chen terbatuk 2 kali dan berdeham. Dia berkata dengan serius, dengarkan aku. Berapa banyak orang yang datang ke tempat rahasia ini? Ketika para Protoss mendengar ini, mereka semua marah. Bagaimana kita bisa tahu berapa banyak orang yang datang ke sini? Bukankah itu sengaja untuk mempermainkan mereka? Apa kalian bercanda? Beberapa Protoss marah. Yang harus kulakukan hanyalah menjawab, tidak ada omong kosong. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Protoss tidak punya pilihan selain berkata, aku tidak tahu. Maaf. Kalian akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ye Chen tersenyum, dan bertanya kepada anggota klan iblis, maaf, berapa banyak Protoss yang datang? Anggota klan iblis itu bingung dan tahu bahwa Ye Chen tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja. Meskipun dia marah, dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, aku tidak tahu. Ye Chen tertawa dan batuk, dan berkata, aku ingin bertanya kepada Teran, berapa banyak ras yang telah datang ke alam rahasia. Mendengar ini, Teran segera merasakan harapan dari keputusasaan dan segera berkata, Teran, iblis, dewa, hantu. Ya, kalian boleh pergi. Ye Chen segera berkata sambil tersenyum. Tidak ada satu pun Teran yang bodoh, kata Ye Chen dan segera bergegas ke gerbang. Pada saat ini, klan iblis dan para Protoss juga mengerti bahwa Ye Chen baru saja mempermainkan mereka, yaitu orang-orang yang ingin melepaskan Teran. Kali ini, mereka sangat marah. Bunuh mereka. Anjing Protoss melompati tembok dan meraung. Namun, pada saat ini, banyak Teran yang bergegas keluar, dan sisanya menjadi pucat. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawannya, dan kemudian bergegas keluar dari aula kuno dengan gegabah. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak melarikan diri dan terbunuh di aula kuno. Aula kuno sekali lagi dipenjara, dan para Protoss dan klan iblis tidak dapat bergegas keluar sama sekali, jadi mereka harus mengangkat kepala ke langit dan meraung. Teran yang baru saja bergegas keluar tidak pergi, tetapi menatap Ye Chen dengan dingin. Meskipun mereka dibebaskan oleh Ye Chen, mereka juga dikurung oleh Ye Chen. Mereka hampir tidak bisa keluar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kamu berani mempermainkanku? Sekarang aku melihat bagaimana kamu mengancam kami. Seorang pemuda 7 lantai di daerah Jindan sangat marah. Jika kita tidak keluar dengan cepat tadi, kita akan tinggal di sana selamanya. Hari ini, tidak akan sebanyak ini. Kau tidak mau menghadapinya. Kakak Ye Chen membiarkanmu pergi. Kau tidak menghargainya. Sebaliknya, kau harus menggigit tangan yang memberimu makan. Kau seharusnya membunuh kalian semua tadi. Prosa kuno itu sangat marah. Ye Chen, dengan senyum di wajahnya dan sama sekali tidak takut, berkata, apa yang kau inginkan? Bunuh aku. Seorang ramuan emas tingkat 5 berani menggoda kita, bukan untuk membunuhmu, tetapi juga untuk menghapusmu, sebagai hukuman. Seorang pemuda dari 7 lapisan di kerajaan Jindan berkata bahwa dia datang ke arah Ye Chen. Sebuah napas keluar dan telapak tangan melesatkannya. Ye Chen mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya untuk melawan. Pada saat tabrakan, hanya terdengar suara embusan. Lengan pemuda di lantai 7 ramuan emas itu hancur dalam sekejap, dan tubuhnya terlempar ke belakang.
Ye Chen tidak terus menyerang, tetapi berkata dengan suara dingin, "Aku ingin membunuhmu, kamu tidak ingin keluar di istana kuno. Sekarang kamu ingin membunuhku, ayolah, tetapi aku tidak akan pernah berbelas kasihan." Suara yang keras sekali. Seorang pemuda di lantai 8 wilayah Jindan mendengus dingin dan membunuh Ye Chen. "Jika kamu tidak membunuh Ye Chen, kamu tidak akan berbelas kasihan." Dewa itu seperti Tiangong, langkah Vientin di langit. Ye Chen meraung, dan di belakangnya, gajah dewa melangkah, dan momentumnya melonjak ke langit. Dia bertabrakan dengan pemuda dari lantai 8 ramuan emas dan menimbulkan riak besar. Pemuda 8 lantai dari kerajaan Jindan mundur dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen mendengus dingin dan menembak lagi. Dia menunjukkan 8 bagian naga, 3 telapak tangan, 4 kepalan tangan dan 1 kaki. Dia sangat mendominasi. Puff! 80% pemuda di area ramuan emas tidak bisa menahan sama sekali. Mereka terlempar dan menghantam reruntuhan dengan keras, menyemburkan darah. Ye Chen acuh tak acuh di matanya dan memotong dengan pedang. Tanpa ampun, dia membelah 8 lapisan ramuan emas menjadi 2. Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Apakah ini masih manusia? Ini tidak normal. Lantai 5 ramuan emas telah membunuh 80% wilayah ramuan emas dengan begitu cepat. Siapa lagi yang menginginkan keadilan? Ye Chen menatap semua orang dengan mata dingin. Semua orang yang hadir gemetar. Sekarang, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Mereka semua terdiam. "Kalian bisa pergi sekarang." Selain itu, Kuil Tao berkolusi dengan Protoss dan semua orang akan dibunuh. "Kalian harus tahu bagaimana melakukannya." Ye Chen berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Ye Chen, orang-orang itu tercengang, lalu mereka semua mengangguk dan pergi. Betapa besar pembalasan dendam yang diberikan orang-orang ini. Gunian bergumam tidak puas. Ini adalah hati rakyat, banyak orang yang egois, selama kepentingan mereka dirusak, terlepas dari kebenarannya, mereka akan menjadi pembunuh. Petik 2. Kita tidak bisa mengendalikan urusan orang lain. Selama kita melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita bisa memiliki hati nurani yang bersih. Ye Chen tersenyum dan menatap orang-orang dari klan dewa dan klan iblis di istana kuno, menunjukkan ekspresi main-main. "Ide buruk apa yang kalian miliki?" Flying Tiger melihat senyum Ye Chen yang begitu licik, juga sangat ingin tahu untuk menanyakan jalan. Ye Chen tertawa dan berkata, "Aku punya kesempatan untuk pergi dari sini, apakah kau ingin tahu? Apakah kau pikir kami masih akan mempercayaimu?" Protoss sangat dingin. "Apakah kau masih punya pilihan? Bermain-main denganku, atau duduk dan mati?" "Permainan apa?" kata seorang anggota klan iblis di lantai 8 Jindan. "Namanya bertarung." Ye Chen menunjukkan senyum main-main, "Siapa di antara dua klan kalian yang bisa saling membunuh terlebih dahulu, dan siapa yang bisa dilepaskan semua?" "Aku serius dengan apa yang kukatakan. Kau ingin kami membunuh?" Para Protoss di lantai 8 Jindan bersikap dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kalian tidak satu ras. Bagaimana kalian bisa membunuh? Bukankah kalian sering bertarung sampai mati demi keuntungan? Kau pikir kami akan percaya padamu? Apakah kau akan membiarkan kami pergi saat kami berdua kalah?" Orang-orang iblis di lantai 8 wilayah Jindan bersenandung dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, "Aku tidak peduli. Jika kalian tidak ingin keluar, tetaplah di dalam. Ketika aku lebih kuat, tidak seorang pun dari kalian yang bisa hidup, atau kalian akan mati." Protoss di lantai 8 kerajaan Jindan sedikit berubah pandangan, memperlihatkan tatapan yang ganas, dan langsung menebas ke arah lantai 8 alam Jindan. Klan iblis di lantai 8 kerajaan Jindan mendengus, "Aku sudah lama menjagamu. Sungguh hina, bunuh aku. Bunuh." Teriakan pembunuhan di istana kuno bergema, dan kedua klan bertarung, dan darah berceceran di mana-mana. "Kamu punya banyak air yang buruk di perutmu, jadi kamu tidak perlu melakukannya sendiri, dan mereka akan hancur." Flying Tiger menyeringai. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Semua orang ingin hidup. Selama ada kesempatan, mereka akan memperjuangkannya. Sekarang kesempatan itu ada di depan kita. Jadi aku merasa bahwa aku menipu mereka dan memperjuangkannya, karena lebih baik memperjuangkannya daripada menunggu kematian." Di aula kuno, sangat gelap sehingga darah mewarnai aula kuno.
Banyak orang dari klan iblis dan Protoss meninggal. Tidak ada belas kasihan di kedua belah pihak. Setelah beberapa saat, akhirnya, orang-orang iblis di lantai 8 Jindan jatuh ke tanah. Semua klan iblis lainnya terbunuh, dan hanya 5 Protoss yang tersisa. Mereka semua terluka. Haruskah kamu menepati janjimu? Meskipun para Protoss di lantai 8 alam Jindan tidak memiliki harapan, mereka tetap bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kata-kataku dihitung, kamu bisa keluar sekarang. Para Protoss tidak menyangka Ye Chen akan membiarkan mereka pergi. Beberapa dari mereka bergegas menuju gerbang. Ye Chen melihat mereka bergegas keluar dengan senyum di wajahnya. Keempat Protoss tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dengan begitu lancar. Apakah aku sangat dapat dipercaya? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Para Protoss di lantai 8 kerajaan Jindan berkata dengan dingin, kamu memang menepati janjimu, tetapi kamu harus membayar untuk jasamu. Benarkah? Ye Chen tertawa, aku telah menepati janjiku sekarang, tetapi aku belum mengatakan bahwa aku akan membebaskanmu. Oleh karena itu, sudah pasti kau akan mati. Konyol, lihat bagaimana kau membunuh kami. Protoss di lantai 8 kerajaan Jindan memberikan minuman dingin dan bergegas ke Ye Chen. Semangat mereka melonjak kemana-mana, dan mereka menebas dengan satu pedang. Itu mengguncang bumi. Ye Chen mencibir dan meniup tinjunya. Seluruh langit bergetar dan semuanya bergegas, menghancurkan serangan Protoss dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat cepat, dan tubuhnya seperti hantu ketika dia menginjak naga awan dan mengejutkan merah. Ye Chen menggunakan teknik mengejutkan naga awan Hongbu dan teknik ruang dan waktu yang besar. Protoss tidak dapat bereaksi di antara petir dan batu api. Dia hanya merasakan napas yang sangat berbahaya. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan kemudian cahaya pedang meraung keluar. Protoss memberikan minuman dingin dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, setiap pedang sangat kuat. Oleh karena itu, ada banyak luka di tubuhnya. Tianlong Babu, Ye Chen meraung, diikuti oleh 3 telapak tangan, 4 tinju dan 1 kaki. Dalam proses ini, hukum waktu dan ruang juga terintegrasi. Pupil mata Protoss menyusut dengan ganas, tetapi tidak punya waktu untuk merespons 8 serangan terhadap seluruh suku di tubuhnya. Puff! Pada kaki terakhir, itu hampir menghancurkan kepala Protoss dan memecahkan tengkoraknya. Para Protoss menatap Ye Chen dengan ngeri dan jatuh ke tanah dan mati. Para Protoss lainnya ketakutan satu persatu. Ye Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengambil anak panah yang menembus awan di tangannya, membengkokkan busurnya dan membuat anak panah, dan kekuatan spiritualnya melonjak dan melepaskan 3 anak panah. Puff! Puff! Ketiga anak panah itu mengenai kepala Protoss, dan kepalanya meledak, membunuhnya. Haha, jadilah kaya, jadilah kaya. Harimau Feitian tertawa saat ini. Ketika Ye Chen berurusan dengan para Protoss, dia sedang mengumpulkan barang rampasan. Semua ramuan emas di aula kuno diambil, dan ada banyak kristal roh. Terserah kamu. Guen menatap Harimau Feitian sambil tersenyum. Harimau Feitian, seperti orang kikir, menyembunyikan segalanya dan berpura-pura bodoh dan berkata, siapa yang melihat bagian? Kamu tidak berpura-pura bodoh untukku. Apakah kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Orang Cina kuno tidak memiliki cara bicara yang baik. Harimau Feitian berkata sambil tersenyum, untuk apa anak-anak menginginkan barang-barang ini? Aku akan memberimu ramuan emas, dan kamu bisa bermain sendiri. Apakah kamu seorang pengemis? Teks kuno itu bersenandung. Tidak lagi, jika kamu tidak mengambilnya, aku akan membiarkan saudara Ye Chen menepuk pantatmu. Kamu kejam. Guen dan Harimau Feitian mulai membagi rampasan, dan tidak ada dari mereka yang mengizinkannya. Akhirnya, Harimau Feitian menghela nafas dengan getir, aku telah bekerja keras untuk mendapatkan beberapa jatah, dan semuanya telah dijarah. Ini dia, kakak. Orang Cina kuno memberikan setengah dari ramuan emas dan linjing kepada Gu Tian. Langit kuno juga sejalan dengan prinsip tidak mengambil putih tidak mengambil semuanya, kuncinya adalah, ini dari harimau terbang di sana, tidak putih tidak. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu seperti itu. Harimau Feitian mencicipi manisnya, tetapi tidak puas. Ye Chen berkata, apakah menurutmu semua orang bodoh? Baiklah, ayo pergi. Dalam perjalanan,
Ye Chen meminta Gu Tian untuk menghitung secara kasar situasi para murid Dao Gong. Setelah itu, Gu Tian berkata sambil tersenyum, 1 kata menyedihkan, 2 kata berantakan, dan 3 kata berantakan. Lalu mereka sekarang menjadi tikus jalanan, dan semua orang berteriak dan memukul. Ye Chen tersenyum dan sangat puas dengan hasilnya. Gu Tian Dao, para pengkhianat umat manusia secara alami dibunuh oleh semua orang. Selain itu, mereka semua mengenakan jubah Tao. Secara alami, dapat dilihat sekilas bahwa beberapa murid telah melepaskan jubah Tao mereka, jadi mereka tidak menginginkan guru besar. Haha, Ye Chen juga tertawa dan berkata, istana Tao tidak cukup untuk ditakuti. Sekarang kuncinya adalah bahwa di antara iblis, hantu, iblis, dan protos, banyak dari 9 tingkat ramuan emas akan menjadi ancaman besar. Jika kita memiliki kekuatan yang kuat, kita mungkin tidak dapat memperoleh daftar dewa. Mungkin kita akan mendapatkannya. Orang Cina kuno berkata sambil tersenyum. Gu Tian melihat prosa kuno dan berkata tanpa kehilangan suara dan warna, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan daftar ramalan mungkin benar-benar mendapatkannya dari kita. Ayo kita lakukan. Ye Chen tersenyum, dan kemudian terus bergerak maju, tetapi banyak hal, datang ke reruntuhan besar, di sini dapat dilihat adalah sebuah klan, dan relatif kuat. Di reruntuhan itu, beberapa orang Ye Chen melihat darah dan tulang, semuanya baru saja mati, beberapa dari ras manusia dan ras lainnya. Setelah melewati reruntuhan ini, beberapa orang Ye Chen memasuki pegunungan yang sangat luas, di mana pepohonan tumbuh subur, beberapa pohon kuno hampir utuh. Dasar bajingan, beraninya kau bersikap sombong di depan kakekmu Mentian dan mencari kematian. Beberapa orang Ye Chen baru saja memasuki pegunungan itu, mendengar suara kasar. Itu Mentian. Ye Chen tertegun dan segera mempercepat lajunya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang barbar. Kudengar orang-orang barbar hampir hancur pada masa kehancuran besar, dan masih ada beberapa kejahatan yang tersisa. Seorang pemuda berambut ungu mencibir. Kata, sisa kejahatan, seharusnya digunakan dalam tubuhmu dengan lebih tepat. Ini adalah wilayah Teran, kau adalah dosa yang tersisa. Semuanya harus hilang. Mentian mencibir. Wajah pemuda protos itu sangat jelek, dan berkata dengan dingin, apakah orang barbar hanya berani menyombongkan diri? Coba kulihat berapa banyak kati dan liang yang dimiliki orang barbar itu. Kau pasti sudah cukup. Kekuatan roh Mentian meletus di sekujur tubuhnya. Medan udaranya yang kuat membuat tanah mengangkat awan debu. Otot-ototnya yang kuat tinggi dan menonjol. Melihat kekuatannya, semua urat hijaunya seperti naga, yang sangat menakutkan. Sekelompok idiot yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Pemuda protos itu mencibir dengan sangat meremehkan. Kemarahan napasnya meledak, jubahnya mengeluarkan suara, dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Tombaknya melesat keluar di tangannya, seperti auman naga perak. Setelah dipotong oleh Dao Mentian, Li dapat membelah gunung. Bumi telah terbelah menjadi 2 bagian oleh Dao Qi. Itu seperti naga raksasa yang menyebar ke depan terus-menerus. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertabrakan dan benar-benar pecah. Kekuatan benturan keras itu mengejutkan semua orang di sekitarnya dalam kekacauan. Beberapa orang Ye Chen datang ke tempat pertarungan, kekuatan dahsyat baru saja menyapu. Tubuh Ye Chen bergetar, dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar, semua serangan tersebar. Para protos seperti ini, biarkan aku melihat seberapa kuat domain terlarang itu dan apakah itu dapat menahan seranganku. Mentian tertawa dan menjadi liar. Itu tidak cukup untuk mengalihkan perhatianku dari alam pikiranku terhadapmu. Pemuda protos mencibir dengan jijik, tombak seperti naga perak, muncul tanpa henti, sangat aneh dan fleksibel. Kecepatan Mentian tidak lambat. Cahaya pedang dan senjata terus-menerus bertabrakan, dan api memercik kemana-mana. Dalam tabrakan terus-menerus, wajah pemuda protos tenggelam. Dia masih meremehkan kekuatan Mentian. Setiap tabrakan membuat lengannya mati rasa dan mulut harimau itu hampir retak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Mentian Li, tetapi hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Pemuda protos melompat keluar dari pertempuran jarak dekat, sebuah tombak panjang, tombak-tombak besar, seperti naga perak, secepat kilat. Mentian memotongnya dengan pisau. Dia tidak memiliki sihir apapun.
Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan segalanya. Mentian melangkah maju, dan pedang besar itu tersapu keluar. Sebuah bilaki melengkung keluar, dan semua pohon di sekitarnya terpotong. Pemuda Protos mendengus dingin, dan tombak perak itu menghantam dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat tersapu keluar dan bertabrakan dengan Daoki. Pada saat yang sama, pemuda Protos berteriak, keterampilan mengubah langit. Tampaknya seluruh kekuatan pemuda itu melonjak ke tanah, dan mereka akan membangkitkan tekanan dari bumi. Sangat dingin untuk diminum. Dengan pisau, kekuatannya begitu kuat hingga membelah langit. Namun, pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba muncul, mengejutkan. Pergilah ke neraka. Pemuda Protos itu menyeringai dengan ganas. Otot-otot Mentian tiba-tiba menyusut. Setelah minum banyak, otot-ototnya menjadi lebih menakutkan. Tombak perak itu menusuk tubuh Mentian dan mengeluarkan suara yang tajam. Tubuh Mentian mundur dan keluar. Pada saat yang sama, wajah pemuda Protos itu berubah dengan pisau. Tembakannya tidak menembus tubuh Mentian. Seberapa kuat tubuh ini? Hanya itu yang kamu miliki. Mentian menepuk dadanya dan sangat agresif. Ye Chen juga tampak konyol, tubuh Mentian sangat kuat. Saya khawatir jika tembakan itu diubah ke orang lain, itu sudah lama sekali. Bahkan jika Ye Chen adalah orangnya, tubuhnya tampaknya belum mencapai tingkat seperti itu. Orang barbar benar-benar mengerikan, seru Ye Chen. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum, ini adalah keuntungan ras. Tidak ada bandingannya. Mereka dilahirkan dengan tenaga manusia yang lebih banyak dan fisik yang lebih kuat daripada orang biasa. Orang cabul lainnya. Harimau terbang itu mendecakkan bibirnya. Pemuda Protos menatap Mentian dengan dingin. Dia benar-benar meremehkan Mentian. Tubuh dan kekuatannya semua dilatih hingga ke kondisi yang mengerikan. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak akan menang. Ini menarik. Ini menyenangkan, atau kamu akan mati dengan mudah. Ini terlalu mengecewakan. Pemuda Protos mencibir, napas seluruh tubuh keluar, rambut ungu beterbangan. Kekuatannya terus-menerus diperkuat. Mentian Leng menatap pemuda Protos dan berteriak keras. Dia bergegas ke pemuda Protos, menebas dengan pisau, dan berteriak, kekuatan alam liar, dunia ini sunyi. Pisau ini penuh dengan kehancuran. Pada saat penebangan, semua pohon, bunga, dan tanaman layu, bumi retak, dan semuanya mati dan diselimuti dunia yang sunyi dan mati. Murid mata pemuda Protos itu berkata, Tuhan mengendalikan dunia. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir keluar. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat, yang tampaknya mampu mengendalikan dunia. Tangan pemuda Protos terus-menerus mencetak dan membuat berbagai sidik jari, dan seberkas cahaya muncul di belakangnya, yang sangat menyilaukan. Dalam sinar cahaya ini, sepasang tangan besar keluar. Sepasang tangan besar ini tampaknya mampu mengendalikan segalanya, dan tidak ada yang bisa lepas dari kendali tangan-tangan besar ini. Tangan besar itu bertabrakan dengan Daoki. Tangan besar itu menghancurkan Daoki dengan satu telapak tangan. Napas yang sunyi itu menghilang. Tangan besar itu terjulur ke depan. Kemanapun ia pergi, ia terkikis. Bumi terus-menerus retak, dan seluruh dunia berguncang. Mata Mentian membeku. Kekuatan ini mengerikan. Semua dharma akan hancur karena kekuatan, dan semua akan hancur di bawah kekuasaan. Mentian meraung marah, memusatkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menebas pisau. Ledakan, pisau ini menebas tangan besar itu, yang masih sangat kuat, menghancurkan serangan Mentian dan menepuknya ke arahnya. Mentian mundur dan menatap tangan besar itu, yang benar-benar kuat. Ye Chen juga tergerak, ia mencubit keringat untuk Mentian. Ia siap untuk bergerak. Darah aktif. Mentian meraung dan berlari menjauh dari tubuhnya. Darahnya membara, dan otot-ototnya terus menguat dan membesar. Mentian, seluruh orangnya juga tinggi, dari sekitar 1 zang, hingga 2 zang, ini benar-benar dapat dianggap sebagai raksasa. Urat-urat hijau meledak seperti naga hijau yang berputar-putar. Sungguh menakjubkan. Guen tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ye Chen juga terkejut, apakah ini kekuatan orang-orang barbar? Seberapa mengerikan kekuatan ini? Mentian seperti bukit. Menghadapi tangan-tangan besar, dia meledakkan dengan tinju. Seluruh ruang bergemuruh dan bertabrakan dengan tangan-tangan besar. Tubuh Mentian mundur dan meledakkan 3 pukulan berturut-turut.
Tangan besar itu meledak. Tubuh pemuda Protos itu terbang terbalik dan merasakan gelombang darah. Apakah kamu akhirnya memainkan kartu terakhirmu? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Pemuda Protos itu menunjukkan ekspresi gila dan meraung, Tuhan melarang alam. Terinspirasi oleh pakaian dan jubah pemuda Protos, kekuatan seluruh tubuh meningkat dalam sekejap, yang jauh melampaui kekuatan aslinya. Suasana yang kuat itu mengejutkan. Pemuda Protos itu meraung dan melesat keluar, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Tubuh pemuda Protos itu terguncang dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Diperkirakan kekuatan langit manusia setelah diperkuat telah mencapai 30.000 gajah, bahkan jika tingkat ke-9 dari ramuan emas akan menderita. Ye Chen berseru. Ini adalah ketergantungan terbesar dari orang-orang barbar. Itu adalah hadiah dari surga. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Meskipun langit manusia lebih kuat, kecepatannya tidak lambat, dan dia masih sefleksibel sebelumnya. Ledakan. Sebuah pukulan jatuh, pemuda Protos tidak berani menyentuh dengan keras, dengan cepat menghindar, tinjunya menghantam tanah dan batu terciprat, meninggalkan lubang besar. Tebas. Seluruh hutan akan dihancurkan dengan pisau. Pemuda Protos itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawannya. Dia meraung dan mengeluarkan senjata peraknya. Semburan gas ungu keluar, dan kekuatan darahnya mendidih. Namun, dibandingkan dengan Mentian, kekuatan semacam ini masih jauh lebih buruk. Puff! Pemuda Protos itu ditebas dengan keras, darah ungu menyembur keluar, dan tubuhnya menabrak pohon besar. Mentian Leng bersenandung, rentan, apakah ini kemampuan Protosmu? Itulah yang dilarang Tuhan. Wajah pemuda Protos itu suram, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan Mentian. Dia akan melarikan diri dengan giginya. Ye Chen mendengus dingin dan tubuhnya melintas. Dia muncul di depan pemuda Protos. Begitu wajah pemuda Protos itu berubah, dia dengan marah berkata, minggir. Setelah itu, Ye Chen mencibir dan tubuhnya menghilang seperti hantu. Tombak perak itu kosong, dan mata pemuda Protos itu menyusut, dan dia merasakan aura kematian yang menyelimutinya. Puff! Dalam sekejap, kepala pemuda Protos itu terpisah dari tubuhnya. Haha, Ye Chen Mentian tertawa dan tubuhnya kembali ke penampilan aslinya. Ye Chen menatap wajah Mentian tanpa perubahan apapun, dan napasnya tidak berubah. Dia tidak bisa menahan rasa heran, apakah kamu tidak memiliki efek samping saat menggunakan kekuatan darah? Mentian dengan puas berkata, ini adalah ketergantungan terbesar orang barbar kita. Tidak seperti Protos, akan ada efek samping saat menggunakan domain terlarang. Hati Ye Chen penuh dengan keterkejutan, yang juga terlalu abnormal, jika kamu terus menggunakannya seperti ini, itu akan melawan cuaca. Mentian sepertinya melihat ide Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu bahwa kamu adalah saudara. Semakin sering aku menggunakan kekuatan darah ini, semakin rendah kemurnian kekuatan darah itu. Oleh karena itu, orang-orang kita tidak akan menggunakannya sampai kita harus menggunakannya. Begitulah. Ye Chen sedikit terkejut karena frekuensi penggunaannya berhubungan dengan pewarisan darah. Setiap kali kamu menggunakannya, kamu akan menghabiskan kekuatan darah dalam tubuhmu. Lambat laun, kekuatan darah tidak akan begitu kuat, dan kekuatan darah yang diwariskan kepada keturunan tidak akan kuat. Mentian Dao, jadi, para pemuda dan pemudi barbar harus menikah dan memiliki anak dalam waktu 100 tahun. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan darah. Pria besar, jangan terburu-buru mencari menantu perempuan, atau gen putramu akan buruk. Feitian Tiger menyela. Mentian Dao, itu bukan urusanmu. Tetaplah di sana. Menurutku, itu untukmu. Putramu sudah lahir. Setidaknya dia adalah keponakanku yang besar. Feitian Tiger tampak serius. Apa hubungannya denganmu? Selain itu, memiliki paman yang kotor sepertimu sungguh memalukan. Ejek orang Cina kuno. Mentian tertawa, lalu menatap Gutian dan Guen dan bertanya, apakah mereka berdua? Kakak, aku Gutian. Gutian memperkenalkan dirinya dengan aktif, dan senyumnya menawan. Gadis kecil itu mengatakannya dengan baik. Putraku terlalu tidak tahu malu untuk memiliki paman yang celaka sepertimu. Mentian tertawa. Feitian Tiger menyindir mulutnya dan berkata, baiklah, kalian semua menggertakku tanpa ditemani, kan?
Sudah cukup jika ada satu dari kalian di dunia, dan satu lagi. Dunia sedang kacau. Orang Cina kuno sama sekali tidak menganggap tamu. Fei Tianhu menyerah, kakak, tolong maafkan aku. Haha, permohonan belas kasihan Fei Tian Tiger menyebabkan ledakan tawa. Kemudian, Men Tian dan Ye Chen menceritakan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ketika Men Tian mendengar bahwa Ye Chen telah menghancurkan begitu banyak iblis, protos, dan orang-orang hantu, dia menjadi bersemangat dan berseru. Terlalu menyenangkan. Sayang sekali aku tidak ada di sini. Kalau tidak, nenek, aku akan membuat bajingan-bajingan itu terlihat baik. Tawa yang cukup bagus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Mari kita luangkan waktu. Berapa banyak yang bisa kita bunuh? Biarkan mereka juga tahu bahwa dunia ini tidak begitu baik untuk datang, Teran tidak bisa diganggu. Benar sekali. Sialan. Men Tian tertawa. Ye Chen mengeluarkan anggur dari Tian Xianglou. Jingangli seperti air minum bagi Men Tian. Ye Chen bertanya, apakah kamu akan mengalaminya sendiri selanjutnya? Men Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah medan perang dan kesempatan besar untuk berlatih. Aku bisa merasakan ada jejak orang-orang kita yang bertarung di sini dan napas mereka. Jadi, aku ingin menemukan mereka. Kamu berkata, urus semuanya. Kamu juga. Men Tian menepuk bahu Ye Chen, haha, lalu pergi dengan pisau besar. Kakak ini sangat keren. Artikel kuno itu tersenyum. Gu Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu semakin terobsesi dengan bunga? Mengapa kamu tidak mengetahuinya saat kamu belajar seni dengan guru di gunung? Hanya ada 2 orang di gunung, kamu dan Sifu. Apakah aku harus menghadapimu dan Sifu? Petik 2. Garis hitam di wajah Gu Tian tidak dapat mengatakan balasan. Jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, kamu harus kurang memperhatikan gadis ini, atau kamu harus sangat marah. Harimau terbang melompat ke bahu Gu Tian dan berbisik. Gu Tian menamparnya ke kipas untuk terbang, dan berkata, itu bukan urusanmu, selagi tenang. Hati yang baik seperti hati dan paru-paru keledai. Harimau terbang bersenandung, berlari ke bahu Ye Chen, berbaring tengkurap untuk tidur, malas untuk memperhatikan orang lain. Ye Chen, Gu Tian, dan Gu Wen terus melanjutkan perjalanan, menyusuri satu arah, tak peduli apapun yang ada di depan. Dunia ini begitu luas, seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Setelah 2 hari berjalan, Ye Chen melihat reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kota-kota yang telah menjadi reruntuhan. Di dunia ini, reruntuhan ada di mana-mana, semua jejak yang ditinggalkan oleh perang. Mungkin lembah yang baru saja kita lewati terbelah oleh pedang selama perang. Sepanjang jalan, Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Pada saat yang sama, dia bertemu dengan banyak iblis dan orang-orang iblis yang dibunuh oleh Ye Chen. Di tepi danau, Liu Piaoxue dan Yao Xi dipenuhi dengan napas dingin. Mereka menatap wanita-wanita berwarna-warni di depan mereka dengan tatapan dingin, dan wanita-wanita berwarna itu menatap mereka dengan tenang. Di tanah ini, masih ada beberapa mayat, semuanya manusia, dan tubuh-tubuhnya mengerut, dan semua esensinya telah tersedot. Aku tidak tertarik pada esensi wanita, tetapi sejak aku bertemu dengannya, aku hanya bisa menyalahkanmu atas nasib burukmu. Wanita dengan pakaian berwarna-warni itu berkibar di sekujur tubuhnya, dan ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia tampaknya dapat membunuh Liu Piaoxue dan Yao Xi sesuka hati. Kau membunuh Teran, bahkan jika kau lupa, kami tidak akan melakukannya. Kata-kata Yao Xi dingin. Ia mengalami masa kekecewaan yang hebat, dan tentu saja ia membenci ras lain. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata, dengan kekuatanmu, siapapun di sini lebih baik darimu, dan sebagai hasilnya, mereka semua mati. Wanita berpakaian warna-warni itu menunjuk mayat-mayat di tanah. Di antara mayat-mayat itu, yang paling kuat adalah yang berada di lantai 8 alam ramuan emas, dan tidak ada satupun yang lolos dari telapak tangan wanita berpakaian warna-warni itu. Sihirmu tidak berguna bagi kami, jadi, kau harus mati. Yao Xi berkata begitu, napas dingin keluar, ruang membeku, dan es menusuk keluar, seperti hujan. Liu Piaoyue juga mengulurkan tangan, minumlah, Piaoyue. Udara telah turun ke 0, dan kepingan salju melayang di langit. Semua kepingan salju menuju ke arah wanita berpakaian warna-warni itu.
Setiap kepingan salju memiliki niat membunuh. Wanita berpakaian warna-warni itu masih terlihat sama, dan tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan giok, ia mengeluarkan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu seperti pelangi, yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh bahaya. Cahaya warna-warni itu meledak dan menghancurkan serangan Liu Piaoxue dan Yao Xi sepenuhnya. 7 jembatan pelangi langsung berubah menjadi 7 serangan ganas dan membunuh masa lalu. Meskipun momentum serangan wanita berpakaian warna-warni itu tidak kuat, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Wajah Yao River dan Liu Piaoyue sama-sama berubah, keduanya dingin, 2 udara dingin keluar, semuanya akan membeku. Segel, Yao Xi dan Liu Piaoyue minum pada saat yang sama. Mereka telah berlatih pemahaman diam-diam. Sekarang, tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hati yang baik, tetapi mereka dapat mengerti maksud masing-masing hanya dengan satu tatapan. Napas dingin mengalir keluar, seluruh dunia membeku, 7 cahaya itu terpaku di udara, ditutupi es tebal. Namun, 7 serangan itu masih terus-menerus menghantam, dan es itu terus pecah. Jarum roh es. Sungai Yao minum, akar jarum es keluar, padat, tanpa celah. Salju turun tanpa ampun. Liu Piaoyue dipotong dengan pedang, dan kepingan salju jatuh, berubah menjadi angin kencang dan menyapu. 7 sinar cahaya wanita berpakaian warna-warni itu hancur, dan 2 serangan menghantamnya. Dia masih tidak bergerak. Pakaian warnanya berkibar, tangannya tercetak, dan sidik jarinya terus berubah. Kekuatan tak terlihat terus-menerus mengalir keluar. Keterampilan menelan dewa. Ketika wanita berpakaian warna itu minum, kekuatan tak terlihat itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar. Pemiliknya memiliki daya tarik yang kuat dan menyerap semua serangan. Liu Piaoxue dan Yao Xi tidak stabil. Daya tariknya terlalu mengerikan. Yao Xi berteriak, benar-benar beku. Ledakan, ledakan. Ruang itu dipenuhi dengan serpihan es, dan kecepatan penyerapan pusaran menjadi lambat, tetapi ruang itu tampaknya pecah, membuat suara klik. Ayo pergi. Yao Xi tahu bahwa mereka bukanlah saingan dan tidak bisa berkorban tanpa rasa takut. Liu Piaoyue mengangguk, 2 orang memanfaatkan es untuk terbuka tidak sepenuhnya untuk hancur, segera menjauh. Mau pergi, itu tergantung aku bilang iya atau tidak. Wanita berpakaian warna-warni itu mencibir, seluruh ruang berbunyi, bang, seperti mata yang patah, daya tarik yang kuat itu muncul lagi. Liu Piaoxue dan Yao Xi belum pergi jauh, dan daya tarik itu memperlambat mereka. Keduanya jelek, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Kekuatan spiritual melonjak liar, dunia membeku dan hancur lagi dan lagi. Kau begitu bodoh sehingga kau pikir aku hanya memiliki 5 tingkat ramuan emas. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata dengan postur yang menang. Yao Xi dan Liu Piaoyue merasa bahwa kekuatan wanita berpakaian warna-warni itu terus meningkat, dan mereka telah mencapai kekuatan lantai 8 ramuan emas. Tidak heran mereka bisa membunuh orang-orang di lantai 8 ramuan emas. Bagaimana dengan lantai 8 Jindan? Kau akan membunuh wanitaku. Apakah kau sudah mendapat persetujuanku? Suara dingin terdengar, lalu kekuatan dahsyat menyerbu masuk, dan langit berguncang. Ledakan, pusaran air pecah oleh sebuah pukulan, dan sosok Ye Chen muncul di tepi danau dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Wanita dengan pakaian warna-warni itu ketakutan. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak memperhatikannya. Namun sekarang dia telah menghancurkan kemampuan sihirnya menelan surga dengan satu pukulan. Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Pagi, Yao Xi dan Liu Piaoyue terkejut. Saudari Yao Xi, saudari Piaoyue, apakah kamu baik-baik saja? Guwen bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Yao Xi tersenyum menawan. Ye Chen menatap wanita berpakaian warna-warni itu dan berkata dengan dingin, karena ini adalah klan iblis, tidak ada yang perlu dikatakan. Ketika kamu bereinkarnasi di kehidupan berikutnya, ingatlah, tidak mudah untuk menggerakkan wanitaku. Ye Chen berkata, sekilas ke wanita berwarna itu, wanita itu merasakan aura yang kuat, ini bukan lantai kelima dari ramuan emas yang seharusnya, dia memiliki firasat buruk. Waktu dan ruang yang besar. Ye Chen minum banyak, dan hukum waktu dan ruang telah terungkap. Pada saat yang sama, dengan Hongbu yang mengejutkan Yunlong, tubuhnya sangat aneh,
dan dia tidak dapat menangkap jejaknya sama sekali. Bunuh. Pada saat ini, dia tidak begitu tenang. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan caranya. Changling berwarna-warni muncul di tangannya. Dia ingin menjadi pengepungan yang besar dan membungkus dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya warna-warni keluar dari Ling yang panjang, padat, tidak ada sudut mati. Namun, kekuatan kekerasan datang dari segala arah. Wanita berpakaian warna-warni itu tampak berwibawa, dan alisnya yang seperti pohon willow berkerut untuk menemukan posisi Ye Chen. Desis. Cahaya pedang membelah, Ling panjang yang berwarna-warni terbelah menjadi dua bagian, tubuh wanita berwarna-warni itu mundur, berteriak dingin, teknik menelan langit, berikan aku menelan. Wanita berpakaian warna-warni itu telah lama merencanakan bahwa begitu Ye Chen muncul, dia akan segera melakukan keterampilan sihir menelan langit. Dalam waktu yang begitu singkat dan dalam waktu yang begitu singkat, wanita berpakaian warna-warni itu tidak percaya bahwa Ye Chen dapat melarikan diri. Namun, dia salah. Bukan cahaya pedang yang sebenarnya yang membelah Changling, tetapi pedang jiwa. Pada saat itu, dia merasa bahwa jiwanya ditusuk oleh sesuatu untuk sesaat. Semburan rasa sakit datang, dan otaknya langsung menjadi kosong. Keterampilan sihir menelan langit kehilangan dukungannya dan hancur sendiri. Ye Chen mendengus dingin. Tanpa belas kasihan, dia mengayunkan pedangnya, dan kepala wanita berpakaian warna-warni itu terbang keluar. Kekuatan Chen telah menjadi sangat mengerikan. Yao Xi terkejut melihat bahwa lantai 5 kerajaan Jindan membunuh lantai 8 alam Jindan, yang benar-benar luar biasa. Gu Wen berkata sambil tersenyum, bukan karena kekuatan saudara Ye Chen telah menjadi lebih kuat, tetapi karena dia lebih tahu tentang penggunaan sihir gabungan. Saudara Ye Chen mengatakan bahwa jika ada banyak cara, dia harus menggunakannya dengan benar. Tidak peduli seberapa umum sihir itu, dia dapat membunuh lawan yang kuat.